Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hebat ibu? Ibu harap kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran hari ini. Jumpa lagi dengan pelajaran bimbingan dan konseling bersama Ibu Fathia Ulfa. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi yang berjudul Me and My Medsos. Sebelum kita mulai materi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap setelah Ibu memberikan materi tentang Me and My Medsos, kalian mampu memahami pengertian media sosial, kalian bisa memahami dan mengetahui jenis-jenis media sosial, serta Ibu harap kalian mampu memahami apa saja manfaat dan bahayanya media sosial di kalangan remaja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian media sosial. Media sosial adalah interaksi sosial online dengan menggunakan teknologi berbasis web untuk dapat saling berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten sesuai dengan kreativitas dan inovasi masing-masing individu. Yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang jenis-jenis sosial media. Ada 6 jenis sosial media. Yang pertama yaitu layanan blog. Blog secara ringkas bisa dipahami sebagai jurnal pribadi di internet untuk berbagi catatan atau pandangan penggunanya tentang berbagai hal. Penggunanya disebut blogger. Contoh layanan blog adalah WordPress dan Blogger. Yang kedua, layanan jejaring sosial atau social network. Jenis layanan yang berfokus pada terbangunnya jejaring di antara penggunanya untuk saling berbagi pesan, informasi, foto, atau video. Contohnya adalah Facebook. Yang ketiga, layanan blog mikro atau microblogging. Microblogging sama seperti blog, meski kegunaannya serupa, tetapi jenis media ini lebih ringkas, hingga mempengaruhi alur interaksi yang jadi lebih cepat dibandingkan blog. Contohnya adalah Twitter. Yang keempat, layanan berbagi media. Kalau kalian suka menonton YouTube atau mendengarkan SoundCloud, keduanya tergolong dalam jenis ini, yaitu jenis layanan berbagi media. Karena apa? Fokus utamanya memang untuk berbagi konten, seperti foto, audio, atau video. Contoh lain selain YouTube adalah Instagram atau Flickr. Yang kelima, layanan forum. Bisa dibilang sebagai jenis media sosial klasik yang sudah lama dikenal. Layanan ini jadi tempat pengguna bisa memperbincangkan hal atau topik spesifik dengan pengguna lain di dalam ruang diskusi. Seperti contohnya Kaskus atau Quora. Dan yang terakhir adalah layanan kolaborasi. Seperti namanya, layanan ini memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk berkolaborasi dalam memuat, menyunting, atau mengkoreksi konten. Contoh layanan kolaborasi adalah Wikipedia. Berikut adalah jenis-jenis media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ada WhatsApp, ada Facebook, kemudian ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, dan yang lainnya. Berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang apa saja manfaat yang bisa kita dapat dari media sosial. Yang pertama yang kita bisa dapat yaitu komunikasi. Dengan media sosial kita bisa bersosialisasi, bertemu dengan teman lama, menambah teman baru, bisa mengetahui informasi terkini, kemudian bisa menambah pengetahuan. Dengan mempunyai media sosial, bisa menciptakan hiburan tersendiri untuk kita.
cerita, gambar, kutipan, atau video bisa menjadi hiburan serta bisa menjadi tempat berkumpulnya para pengguna dengan minat dan hobi yang sama. Manfaat dari media sosial berikutnya adalah untuk ekonomi. Biasanya media sosial digunakan sebagai sarana media promosi dan iklan, serta memperkenalkan usaha yang dimiliki. Sehingga usaha kita bisa jadi lebih mudah untuk dikenal oleh khalayak luas. Lalu apa manfaat media sosial untuk remaja atau pelajar? Yang pasti dengan adanya media sosial bisa mempermudah kalian sebagai pelajar untuk mencari informasi terkait tugas dan pelajaran di sekolah. Kemudian dengan adanya media sosial bisa memberikan tempat atau wadah bagi kreativitas kalian. Serta dengan adanya media sosial kita bisa terhubung oleh berbagai siswa dari berbagai daerah atau bahkan dari berbagai negara. Berikutnya adalah dampak dari media sosial. Apa saja dampak dari media sosial? Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari media sosial yang pertama, dengan adanya media sosial bisa memberikan kemudahan baik dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Yang kedua, dampak positif berikutnya adalah bisa memperluas jaringan usaha kita. Kemudian mempermudah pembelajaran bagi pelajar dimanapun mereka berada. Kemudian media sosial sebagai sarana atau tempat untuk menyalurkan kreativitas atau hobi. Dengan adanya media sosial bisa memperluas pergaulan serta memberikan hiburan tersendiri dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian apa saja dampak negatif dari media sosial? Dampak negatif yang bisa kita terima dari media sosial yang pertama yaitu pornografi. Tentu saja konten pornografi bisa menjadi hal yang mudah diakses. Oleh karena itu kita harus bisa mewaspadai atau menjaga media sosial yang kita punya agar bisa terhindar dari bahaya pornografi. Kemudian dampak negatif berikutnya adalah tentang cybercrime atau cyberbullying. Contoh cybercrime seperti penipuan online. Kemudian contoh dampak negatif dari cyberbullying adalah tentang penghinaan atau bullying melalui kata-kata di media sosial kita. Kemudian dampak negatif medsos berikutnya adalah berkurangnya komunikasi di dunia nyata dan menurunnya atau merosotnya moral apabila kita bermedsos tanpa mengingat etika atau aturan moral yang berlaku di sekitar kita. Nah, itulah inti dari materi hari ini. Jadi, bagaimana caranya kita bisa bijak dalam bermedia sosial? Yang pertama adalah sebaiknya sebelum kita men-sharing atau men-share sesuatu, baiknya saring dahulu. Apakah konten yang kita akan share itu baik dan benar? Apakah konten yang akan kita share itu pantas atau sopan untuk dibagi? Apakah konten yang akan kita share itu bermanfaat untuk orang banyak? Jadi sebaiknya disaring terlebih dahulu. Jadi posting yang penting, bukan yang penting asal posting. Agar dijaga jarimu tidak boleh lebih cepat dari otakmu. Jadi sebelum memposting sesuatu atau men-share sesuatu di medsosmu, difikirkan terlebih dahulu. Apakah hal itu benar? Apakah hal itu sopan? Apakah hal itu bermanfaat? Ingat pepatah online, jarimu harimaumu. Oke, baik, demikian paparan materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat.
Jumpa lagi minggu depan dengan materi BK lainnya. Ibu akan akhiri materi hari ini. Salam sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.